Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, bulan puasa di antara sunnah yang baik dilakukan adalah pertama sholat tarawih dan yang kedua adalah i'tikaf. Nah, ini yang jarang kita bahas adalah masalah i'tikaf ini. Karena itulah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjelaskan tentang i'tikaf itu, di tangan saya ada kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar pada halaman 215 yang menjelaskan tentang i'tikaf, supaya ada referensinya. Jadi kalau misalnya sahabatku memiliki kitab Kifayatul Akhyar, silahkan dibuka pada halaman 215 jilid pertama. Karena itulah maka apa yang dimaksud dengan i'tikaf itu? I'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk melaksanakan ibadah. Jadi kalau misalnya pada hari-hari yang lain itu disunahkan, maka lebih sunnah lagi, lebih kuat lagi hukum sunnah itu adalah ketika pada bulan Ramadan. Karena itulah maka hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man Aisyah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'takiful asrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullahu azza wa jalla, bahwa diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beriktikaf pada 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita melihat definisi iktikaf itu, maka al-iktikafu fil lughati al-iqamah ala syai'. Jadi menetap atas sesuatu. Jadi berdiam dirilah, enaknya ngomongnya begitu. Jadi berdiam diri di masjid. Lalu tujuannya iktikaf apa? Kalau misalnya dalam kitab ini bahwa dijelaskan bahwa tujuan iktikaf satu, iktidaan bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bulan Ramadan itu karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ya'takiful asrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullahu azza wa jalla, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti kan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah untuk mencari malam Lailatul Qadar, tolaban li Lailatul Qadri, yaitu untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kalau dalam kitab ini dijelaskan bahwa Imam Syafi'i itu lebih condong untuk mengatakan Lailatul Qadar itu bahwa terjadi pada malam 21. Tapi pendapat wa mazhabu jumhuril ulama, mazhab jumhur ulama itu waktunya adalah pada 10 akhir bulan Ramadan. Kalau menurut penelusuran dari Imam Al-Ghazali seperti yang saya jelaskan, coba dilihat sahabatku video saya tentang malam Lailatul Qadar Ramadan 2020 itu pada malam 27. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali, pengalaman Imam Al-Ghazali dalam menandai malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan itu, kalau Ramadan diawali pada hari Jumat, kita ini kan hari Jumat, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-27. Tapi kalau Imam Syafi'i itu lebih condong ke malam 21. Tapi jumhur ulama itu tidak ditentukan waktunya, tapi waktunya adalah pada malam 10 akhir bulan Ramadan, dan lebih utama lagi adalah pada malam-malam ganjilnya. Jadi malam Lailatul Qadar memang sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ada keingintahuan, ada rasa supaya tidak tertinggal malam itu, sehingga umat Islam selalu menjalankan aktivitas ibadah supaya dia tidak terlewatkan, jangan-jangan Lailatul Qadar nanti pada malam ini, sehingga dia merasa hatinya itu selalu tergantung kepada setiap saat, supaya manusia itu setiap saat mencari Lailatul Qadar, tidak hanya tergantung pada satu malam saja. Jadi supaya bergairah, nah itu. Jadi supaya manusia itu memang bergairah, karena itu memang disamarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kembali kepada tujuan dari iktikaf, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah thalaban li Lailatul Qadri, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dalam iktikaf, sekurang-kurangnya iktikaf itu apa? Sekurang-kurangnya iktikaf adalah berdiam sekedar apa yang bisa dinamakan dengan berhenti. Jadi kalau dalam kitab ini dijelaskan persis itu lebih panjang sedikit daripada tumak ninahnya sholat. Jadi kalau tumak ninahnya sholat itu adalah subhanallah, ya lebih panjang sedikit lah dari tumak ninahnya sholat itu gitu. Tapi secara umum bisa dikatakan sekurang-kurangnya iktikaf itu adalah sesuatu atau tindakan yang bisa disebut berhenti. Itu pertama. Lalu yang paling bagus bagaimana? Yang paling bagus. Di sini Imam Syafi'i mengatakan bahwa wastahabba Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengistihabkan ayyak takifa yauman lil khuruji minal khilaf. Imam Syafi'i mengistihabkan atau menghukumi sunnah sebaiknya iktikaf itu dilaksanakan selama 1 hari, yauman 1 hari. Kenapa demikian? Alasannya adalah lil khuruji minal khilaf, untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena fa inna Aba Hanifata wa Malikan la yujawizanil al-i'tikaf aqalla min yaumin. Karena Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu tidak membolehkan i'tikaf lebih kurang dari 1 hari. Jadi Imam Syafi'i mengatakan lebih baik i'tikaf itu dilaksanakan sebaiknya sekurang-kurangnya adalah 1 hari. 1 hari. Kenapa kok 1 hari? Lil khuruj minal khilaf, untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, iktikaf itu baru dikatakan iktikaf kalau 1 hari. Jadi tadi menurut mazhab Syafi'i sekurang-kurangnya tadi itu berdiam atau lebih sedikit dari tumak ninahnya sholat tadi itu. Tumak ninah sholat sekedar mengatakan subhanallah, tapi menyarankan Imam Syafi'i iktikaf itu dilaksanakan 1 hari untuk keluar dari perbedaan pendapat kalangan para ulama, terutama Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dan ini yang bagus, ini yang perlu kita perhatikan. Walana wajhun annahu la yushtaratul lubthu wa yakfil khudur. Jadi yang penting itu ada satu pendapat dalam kitab ini, yang penting itu adalah hudur, hadir, tidak harus diam diri terus. Kadang kan orang ngomong gitu, berarti kalau hanya duduk terus kan capek. Wong iktikaf kalau duduk terus itu kan capek. Apakah boleh berdiri sambil jalan di lingkungan masjid? Yang penting di masjid antara satu pojok dengan pojok lain berdiri, kemudian jalan-jalan di area masjid itu boleh atau tidak? Boleh. Yang penting adalah al-hudur, sebagaimana hadir di Arafah. Jadi sama dengan ketika orang di Arafah itu tidak harus duduk terus, tidak, sambil jalan-jalan itu juga boleh gitu. Bahkan di sini wala yustaratu as-sukun, tidak disyaratkan pula untuk diam diri terus, tidak harus anteng, tidak harus, tapi bal yasihul i'tikafu ma'at taraddudi, tetapi i'tikaf itu boleh sah sambil jalan-jalan. Bahasa orang Jawa midar-midar kesana kemari itu boleh. Fi atrofil masjidi, di pojok-pojok masjid sambil jalan itu boleh. Ini tidak harus bagaimana yang sering disalahpahami orang bahwa yang namanya iktikaf itu harus diam diri terus. Itu tentu kalau mereka yang iktikafnya 1 hari. Tapi kalau hanya iktikafnya 10 menit, 15 menit, ya dia cukup diam diri sambil berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi kalau dia selama 1 hari kan yo nanti bisa, kalau duduk terus kan bisa mempengaruhi pada aspek tubuh yang lain, capek dan lain sebagainya, maka dia boleh untuk jalan-jalan. Iktikaf boleh jalan-jalan. Bahkan di sini dijelaskan ketika iktikaf itu orang juga boleh keluar dari masjid untuk makan, untuk minum, karena adil hajah. Tapi yang penting niatnya adalah niat untuk iktikaf terus dia. Jadi boleh untuk keluar makan, keluar minum. Kalau misalnya minum ada di masjid, minumnya di masjid saja. Tapi kalau misalnya minumnya tidak ada disediakan di masjid, dia boleh keluar. Tapi yang paling utama adalah kalau untuk makan ini. Kenapa kok tidak dimakan di masjid? Karena makan di masjid tidak dianjurkan itu.
di sini merasa malu kalau dia makan di masjid karena tempat atau baitullah itu masak makan di masjid, dia makan keluar. Jadi dibedakan antara makan dengan minum di sini ini. Terus di dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa wa ammastiratul masjid fali annahul mangkul anhu alaihi salatu wassalam wa an ashabi wa nisaihi. Jadi iktikaf itu memang yang baik adalah di masjid jami. Di masjid jami. Masjid jami itu adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Itu masjid jami. Kenapa demikian? Supaya untuk menghindari dia pindah-pindah kalau hari Jumat, supaya dia tidak berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Jadi kalau di masjid jami berarti sholat Jumatnya kan langsung di situ gitu. Berarti kalau begitu berarti kita bisa mendefinisikan masjid itu ada dua. Ada masjid jami dan ada masjid ghairu jami. Masjid jami itu adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Dan masjid yang ghairu jami itu adalah masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Jadi menurut kitab ini, kalau misalnya dia iktikaf di masjid, yang masjid itu tidak digunakan untuk Jumatan, itu boleh. Jadi kayak misalnya di Indonesia itu kan banyak masjid-masjid yang tidak digunakan untuk Jumatan. Jadi bolehlah dia untuk iktikaf di tempat itu boleh. Tapi yang paling utama adalah masjid jami, masjid yang digunakan untuk Jumatan. Kalau dia iktikaf pada hari Jumat, dia tidak harus keluar dari masjid gitu. Tapi dia cukup sholat Jumatnya di situ. Jadi wahai sahabatku, di bulan Ramadan ini sebaiknya kita menyempatkan diri untuk beriktikaf di masjid. Iktikaf. Beriktikaf itu berarti kita berdiam diri di masjid untuk membaca Al-Quran, untuk wirid, untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beristighfar dan lain sebagainya. Dan kita pun supaya tidak bosan, maka di masjid itu kita boleh untuk yang penting al-hudur. Jadi la yustaratu as-sukun, tidak disyaratkan harus berdiam diri terus, tapi boleh ma'at taraddudi, itu serta dia sambil jalan-jalan, boleh gitu. Kalaupun tuh dia keluar untuk makan malam hari misalnya, untuk di malam hari, untuk dia sekedar makan, untuk sahur, itu boleh itu. Dia keluar, tapi syaratnya niatnya adalah niat untuk hajat tadi itu, untuk hajat gitu. Tapi dia bisa batal kalau misalnya dia pulang dulu, lalu kemudian untuk jima. Nah ini batal itu, iktikafnya jadi batal. Berarti kalau dia mau melakukan iktikaf, dia kembali lagi dengan niat yang baru lagi gitu. Wahai sahabatku, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu melakukan iktikaf, terutama pada 10 akhir bulan Ramadan melakukan iktikaf, sebaiknya kita bisa melakukan iktikaf ini juga. Ya walaupun pada batas minimal sebagaimana yang diutarakan dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu sekedar yang bisa disebut dengan berhenti tadi itu. Tentu yang lebih utama adalah dengan 1 hari lil khuruj minal khilaf, untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama tadi itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik mensyaratkan itu 1 hari minimal, itu harus 1 hari. Nah itu. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang ada pada bulan Ramadan ini, sholat tarawih, dan juga diantaranya adalah iktikaf. Tentu semoga Allah memberi kelebihan rizki kepada kita untuk bisa bersedekah di bulan Ramadan, dan jangan lupa membaca Al-Quran. Ya minimal 1 kali khotam Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Demikian, syukur-syukur kalau misalnya lebih dari 1 kali. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.